rumah penduduk orang Saudi memang besar seperti ini ya, dan disulap menjadi sekolah seperti itu. Nah ini kita mulai dari kelas paling pertama nih, ini kelas 4 nih. Kelas 4 ini paling besar nih, ini ruangan paling besar di sini. Siswanya itu 40-an sama KJJ. Kalau kalau yang regulernya itu 30-an kurang lebih. Nah ini saat ini mereka online karena ruangnya dipakai buat akreditasi. Kita tidak punya tempat lain yang representatif dan strategis selain ini. Ini suasananya 36 tahun. Ini SD. Kalau dilihat dari luar itu seperti bukan sekolah, tapi kalau kita masuk ke sekolah ini, insya Allah kalau kata anak-anak itu home, serasa rumah sendiri. Dulu waktu 2019 saya datang ke sini, itu belum dikarpetkan, jadi itu masih agak kumuh gitu ya, semuanya lantai biasa. Pada saat COVID, anak-anak nggak masuk, kita ingin menyambut anak-anak pada saat kembali lagi ke sekolah. Ini sekolah ini jadi rumah mereka, jadi jangan sampai COVID yang sudah mencekam, pada saat mereka ke sekolah itu mereka nggak nyaman gitu. Akhirnya kita berinovasi lah untuk kita karpetkan semuanya. Jadi anak-anak itu sepatunya tuh di luar. Jadi ini baru habis COVID ya yang begini ya. Iya, sebelumnya sebelumnya lantai langsung. Ini bawahnya kayak busa gitu, Pak. Busa. Ini ramah anak lah ini. Iya, betul. Kalau jatuh jadi, juga. Makanya kalau ini jadi multifungsi, anak-anak mau lesehan bisa gitu. Kalau dulu mereka nggak bisa kerja kelompok di lantai, nggak bisa mereka guling-gulingan bercanda gitu ya. Bahkan kalau handphone jatuh nggak langsung rusak gitu ya, karena di bawahnya ada busa gitu. Keren. Yes, itu gitu ya. Kita ke perpus ini. Perpus ini perpustakaan kita sesederhana ini, sesempit ini ya. Nah dari sini kita tahun ini juga berinovasi nih. Kita punya e-perpus. Jadi kita tahun ini punya smart library yang digital. Kenapa? Karena memang dari 2018 itu SIR itu semangatnya udah paperless, Pak. Jadi makanya dari SMP SMA itu mereka tidak bawa buku seperti itu. Jadi mereka memang memanfaatkan gadget seperti itu. Karena kita menyadari kalau kita setiap tahun itu semuanya paper base, itu akan menumpuk sampah-sampah kertas, sehingga ya kita flipkan lah jadi paperless. Dan ini tahun ini kita rintis karena kita menyadari nih keterbatasan perpus kita seperti ini, makanya ya kita pakai smart library seperti itu. Dan kebijakan yang kedua tuh kita pakai pojok-pojok baca saja. Pojok-pojok baca di setiap ruang kelas, sehingga mereka tidak harus, karena ini aslinya dipakai ruang kelas 10 nih tahun ini nih sebelum akreditasi nih. Jadi karena satu komponen di Famadani. Nah ini tuh pemadam kebakaran dan keselamatan kerja. Sertifikat apa tadi? K3 lah kita bilangnya ya, kalau di Indonesia udah mulai, tapi sekarang masih pakai akte. Biasa kan cuman yang itu aja tuh yang ini. Nah itu nih ya. Dan ini juga sama, wajib setiap tahun harus diganti. Nah ini studio berapa Mas? Studio satu ini, tapi kita nyebutnya bengkel. Kita nyebutnya bengkel. Saya nggak tahu istilah bengkel itu siapa yang mengucapkan pertama kali, Pak Teguh kali ya? Pak Teguh dulu ya. Pak Teguh sudah pernah tugas. Di sini ya percetakan juga, studio foto juga, operator juga, tempat naruh sound system juga. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita itu intinya kita multitasking dan multi utility. Multi segalanya. Ini lampunya continuous light ya? Apa yang cuman kedip aja? Saya nggak tahu nih, Pak Imam yang lebih paham urusan ini. Kalau pas foto, tuh pas foto kan, iya. Intinya kita semuanya mandiri ya. Kita mandiri semuanya. Nah ini bengkel. Sebutnya bengkel tapi fungsinya begitu ceritanya. Nah ini ruang-ruang kelas kita. Jadi ruang kelas itu nggak sama ya ukurannya. Ada yang kecil, karena ini kan kamar aslinya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah ini anak SMA nih kelas 11. Tapi sejak saya datang ke sini, standar kelasnya itu semuanya punya ini, LCD. Semuanya punya ini.
Dan tahun 2021 nggak cuman LCD, semuanya udah ada wifi-nya seperti itu. Jadi anak-anak itu bebas browsing selama pembelajaran seperti itu. Berarti anak-anak pakai handphone dalam kelas? Pakai handphone dalam kelas. Oh, karena dia hybrid juga ya. Yes. Berarti kalau kita mau quizzes Kahoot itu bisa langsung ya? Sangat bisa. Kita tuh yang namanya quizzes Kahoot itu udah terbiasa sebelum pandemi. Iya iya iya. Oh. Google Form itu, Google Classmate itu tuh Google di Classroom. itu sebelum COVID kita udah duluan. Iya iya iya. Malah justru itu yang kita tinggalin sekarang karena kita pakai Microsoft Teams. Oh kan. gitu. Jadi pada saat COVID tuh SIR itu biasa aja gitu. Dalam artian biasa aja, bukan barang aneh gitu ya. Iya. Nggak kaget. Karena anak-anak memang terbiasa browsing loh. Mereka itu benar-benar memanfaatkan handphone itu untuk banyak hal. Ya, saya aja baru tahu mereka pakai handphone setiap guru nerangin, mereka malas nyatet nih, mereka capture gitu kan. Oh iya, belajar dari situ ya, nggak kepikiran ya kita capek-capek nulis, dia cuma capture apa yang guru tulis bagus juga. Dan mereka rapih tuh, nyusun file untuk belajar. Iya iya. Nah ini makanya di SIR itu kita ngembangin namanya self-directed learning sama self-regulated learning. Gitu. Makanya anak-anak tuh pengennya kita tuh mereka tuh lulus dari SIR ini autopilot lah, mandiri. Karena apa sih bekal mereka di luar negeri? Salah satunya adalah kemandirian belajar. Makanya ketika ketemu sama kurikulum Merdeka, kita merdeka banget di sini. Nggak harus ngejar materi, nggak harus ngejar, ya itulah tuntutan kurikulum ya bahasa kita gitu. Karena intinya kalau yang kita pahami di kurikulum Merdeka, kita pakai yang esensial saja. Dan seperti itu yang kita gunakan, kita senang. Ya udah. Tapi memang kalau misalnya diadu sama orang Indonesia secara materi, kita pasti angkat tangan. Iya. Karena di Indonesia itu udah dicekokin Padat. banyak materi. Padat ya. Iya, kami di sini nggak drill materi. Tapi cara mereka untuk Tapi mau belajar kita learning how to learn, learning how yang kita asah. Itu dari TK loh. Gitu. Jadi kita nggak terlalu mau ngejar materi. Emang ya kasihan anak-anak. Tidak semua orang tua murid di sini tuh orang yang teredukasi. Oh, iya. Seperti itu. Saya kelas 2. Dikunci sama yang punya kayaknya karena mungkin udah rapi nggak mau diberantakin. Oke. Ini siswa toilet. Ya ini toilet siswa. Ini toilet siswa. Yang pisah ya laki-laki. Betul. Oke. Ini kita ke atas. Hah? Ini mungkin ini udah lama juga nih. Ya ini apa namanya sekilas foto-foto kita. Alhamdulillah SIR itu seprovinsi Arab Saudi udah 3 kali juara umum terus. Meskipun sekolah kita seperti ini, alhamdulillah setiap vlogs itu festival lomba olimpiade kreativitas siswa. Kita alhamdulillah 3 tahun selalu juara umum. Ya meskipun sekolah kita seperti ini ya alhamdulillah. Wow, ini aset nomornya. Nah, ini salah satu kelas yang besar juga. Iya. Coba diturunin Pak. Salah satu yang besar juga sih. Kelas 5 itu salah satu yang siswanya di atas 20-an. Di atas 20-an seperti itu. Nah, ini dulu kita pernah bangkunya itu bangku meja. Terus kita ganti, kita sempat karena kita kesempitan, semua bangku dan meja itu kita naikin ke atas. Supaya bisa lesehan. Makanya waktu itu kita sempat moving class. Sempat moving class waktu COVID itu ya. Terus jadi kita pakai bangkunya itu bangku yang kayak bangku majelis taklim gitu kan. Seperti itu. Kemudian nggak lama kayaknya kita sempat kalau bisa anak-anak duduk seperti itu. Supaya nggak meja bangku gitu. Akhirnya kita beli meja yang plus bangku seperti ini, bangku plus meja. Ini agak besar, jadi anak-anak itu cukup kalau naruh laptop ya di sini. Anak-anak kadang bawa laptop.
Oh, anak SD udah bawa laptop di sini. Kelas Kelas- 6 ya. Kita kelas mulai dari kelas 6. Oh, kelas 6 ya. 5 transisi, kelas 6 itu kita udah digital. Oh, iya iya. Udah paperless. Oh iya, udah gunain LMS bahkan ya. Sebelum zaman-zamannya COVID udah pakai LMS Google pertama kali ya. Sudah, kita sudah. Sekarang pakai Teams. Sekarang pakai Teams. Oke. Ya. Karena semua guru, Microsoft Teams. kebetulan semua guru-guru juga sudah certified ya di sini, alhamdulillah. Tuh kita Oh, udah iya? certified Teams. Ah. Semuanya sudah, ya alhamdulillah. Jadi karena kita juga deploy terus, kita dapat akun 1 juta akun kan. Jadi kalau itu ditinggalin agak emang seperti itu. Iya, iya. Dan Teams itu berkembang terus. Kebetulan kita nyaman, plus ditambah kita punya siswa kelas jarak jauh, ya sudah kita lanjutkan seperti itu. Iya iya. Lengkap lah di situ. Lengkap, betul. Sama whiteboardnya lebih enak gitu. Yes, Makanya. nah, nanti masa depannya adalah kita mau setiap kelas ini sudah teknologi lama, kita pengen ubah semuanya jadi smartboard semuanya. Iya. Caranya seperti itu. Nah kita mulai baru 2 ya. Ya mudah-mudahan tahun ini lah. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kelas. Tapi gede juga ya ternyata ya. Cuma orang Saudi seperti itu. Emang gitu ya. Iya memang seperti ini dia, karena anaknya banyak ya, keluarganya besar. Yang ini kelas 3. Yang ini kelas 3. Jadi kamu belum bisa. Ini kelas berapa? Ini kelas 3. Kelas 3. Ini kelas 3. Ya ruangannya seperti ini. Ya, Nyaman ya? Saya nggak tahu ya, yang penting apa namanya sih? Ya anak-anak sih bilangnya homey ya. Iya homey Sebelum- Rasanya homey banget. Malah sebelum kita terlalu banyak project itu lebih space-nya tuh lebih luas. Semenjak ada P5 ini project anak-anak bertumpuk gitu. Project anak-anak bertumpuk dan kita bingung naruhnya itu di mana. Nah itu makanya akhirnya tuh sebenarnya kami tuh niat pindah itu sudah dari dulu sih sebenarnya ya. Nah cuman yang kita emang kejar itu tahun ini kita bisa pindah ke Tahun ajaran baru nanti. gedung baru gitu. Karena kita udah benar-benar nggak bisa nafas. Kemudian kita juga udah nggak bisa pasang badan lagi untuk kalau ada Diva Madani kesini, kita nggak bisa bilang ini katanya karena tahun lalu tuh saya yang pasang badan gitu. Ini kamu nggak bakal dapat rekomendasi, ya sih. Cuman yang jadi apa namanya bahasanya ya, yang jadi gamangnya itu jadi kita nemu satu tempat lagi, tempat itu lebih luas, lebih bagus, lebih murah, lebih strategis. Itu tempat yang harus direnov seperti itu. Nah kemarin tuh datanglah orang dari BKH, orang dari Kementerian Haji, dia mau invest untuk beli itu dan dijadikan sekolah. Nah cuma kita nggak tahu tuh prosesnya berapa lama. Sedangkan yang calon gedung sekolah yang udah kita pilih itu udah ready to use. Dia memang sebelumnya sekolah. Lapangannya ada 2 gitu kan. Gitu. Sekolah lokal. Sekolah Arab. lokal, dia sekolah swasta di sini. Terus? Jadi muridnya udah mau habis, dia mau tutup tahun ini, mau disewain. Oh gitu. Nah, gitu. Berarti memang standarnya sekolah lah ya. Standar sekolah sudah ada di Famadaninya segala macam sudah ada. Gitu. Ya kita bilang ya di situ lebih baik lah daripada yang di sini, karena lapangannya juga ada 2. Ada 2. Di sini lapangannya cuma 1 dan rebut-rebutan. Kalau main bola itu suka rebut-rebutan. Jadi tinggal pindah ya. Kalau yang itu tinggal pindah. Iya, itu tinggal pindah. Dan Kalau uangnya udah cair. Uangnya udah cair. Gak perlu direnov-renov. Nggak perlu direnov gitu. Dia ready to use. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Kita ke kelas samping. Ini kelas Ini dimatiin. yang di lokasi dia ada wifi lagi seperti itu. Iya, jadi kami ngomong. Iya. Orang lain kita ada di lorong atas. 9. Ini kelas 9. Suasananya homey, dibikin ya kayak di rumah gitu ya. Yes, betul. Suasananya Nyaman kita ya. bikin nyaman. Ya mereka ibarat kata ya di rumah itu Pak, suasananya ya cuma ketemu tembok aja Pak. Tetangga mereka belum tentu orang Indonesia, belum tentu punya rumah daban di sini. Makanya kita satu atap di sini. Jadi ya kita settingnya itu anak yang SMA bisa ngayomi SD, SMP seperti itu. Jadi kita bukan senioritas malah ya, tapi kakak. Yes, betul.
Makanya kita punya program senior teach junior seperti itu. Jadi bukannya senior bully junior gitu ya. Senior teach Senior junior. teach junior kita seperti itu ya. Apa namanya? Itu salah satu budaya sekolah yang kita bangun ya. Ya karena kita mau siapa lagi keluarganya gitu. Kalau bukan yang antar-antar kita aja. Siapa yang mau bantu kalau bukan kita? Anak-anaknya paling aktif ya. Wah. Ini kelas 1 kita pakai apa namanya meja bangkunya seperti ini gitu. Kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Ada berapa Pak muridnya, Pak? Kelas 1 ini muridnya 20-an. Oh banyak, cukup banyak ya. Lumayan banyak juga. Sama Di kelas sini memang 5. SD itu masih banyak. Mas. Nah, mulai SMP, mulai SMA menyusul. Oh, iya, iya. Kenapa seperti itu? Karena di Saudi itu ada kebijakan yang namanya rusum kalau nggak salah. Jadi setiap anak itu di sini ekspat itu wajib membayar pajak di muka setahun per kepala 400 riyal. Tapi pejabat aja kan? Nah, Kita semuanya. juga termasuk berarti Kalau nanti. kita enggak. Kalau yang jadi kita kan ada 2 ikomah di sini jenisnya. Ada ikomah Kemlu, kita ikomah Kemlu. Ada ikomah Kemendagri, Jawaza, Dakhiliyah. Nah, itu yang bayar rusum tuh yang itu. Kalau kita Kemenlu itu enggak. Kalau kita enggak, kalau kita Wah, bawa alhamdulillah. anak 3, 4, 5 kita enggak bayar pajak. Bikin lagi nggak apa-apa. tinggal Iya, lagi. mau yang banyak di sini nggak apa-apa, ya, karena nggak kena pajak di sini kita. Kalau di sini saya tidak menikmati, mendingan uangnya itu buat ngulangin anak saya ke Indonesia, sekolah di Indonesia yang bagus, gitu. Nah, yang bertahan di sekolah ini rata-rata ada orang tua yang memang orang KBRI, baik home staff ataupun lokal staff. Yang kedua, orang-orang yang memang profesional. Yang profesional ini gajinya di atas 25.000, sekitar 100 jutaan lah. Kemudian juga yang biasa majikannya, seperti itu. Jadi udah anak kamu sekolah saya nanggung biayanya. Karena nggak seberapa bagi mereka. Yes, betul. Karena kalau dibandingin sekolah internasional itu dia bayar SPP tahunannya itu ratusan juta. Tahunan SPP. SPP. Selesai. Makanya yang kuat cuma dia. Ini kelas 7 ya. Ini kelas 7 SMP. Ini kelas 7. Ini kelas 7. Mereka cuma berapa belas orang ya kira-kira. Dan setelah sehari-hari mereka bawa laptop, bawa tablet atau bawa handphone. Jadi mereka tuh gadget itu jadi senjata utama belajar. Ya. Makanya mereka ya bisa dibilang terampil menggunakan Canva gitu ya. Kalau udah terampil video editor itu udah biasa banget mereka. Anak-anak SD itu udah ahli mereka. Operasi Canva itu udah lebih mahir dari gurunya. Karena udah biasa menggunain. Karena terbiasa memang. Jadi kita bahkan kadang anak-anak tuh lebih canggih gitu. Kamu kok tahu ya? Iya Pak gitu. Ya mereka lebih lihai lah. Ini kelas 7. BK ini. BK ini kunci. Ruang kostum juga ya. Iya, bagian kostum dan bagian dan sore. Ini apa? Itu juga kostum juga. Jadi ada 2. Iya, iya. Jadi kostum kita memang banyak ya. Kelas 6. Ini juga sama ada smartboard ya. Jadi kita pengen kelasnya nanti seperti ini semuanya, seperti itu. Ini kelasnya Pak Bay. Yes, kelas ya yang sering saya. Pak, smartboard itu gimana sih Pak? Bisa kita nulis di sini? Bisa. Ada penanya. Ada penanya. Terus kerekam nggak Pak apa yang kita tulis? Bisa dikirim filenya gitu Pak? Bisa. Sebenarnya kita kalau mau coba yang di bawah. Oh yang sudah tayang? Iya, yang sudah udah tayang, iya. Oh yang di ruang tadi? Yang itu di ruang kelas itu tadi? smart- Kurang guru? Itu ruang guru tapi yang pertama kali kita tempel smartboard. Oh iya iya. Itu ya, yang pertama kali kita. Boleh tulis tangan. Ini masih tulis tangan kita. Tapi boleh nggak kalau diketik misalnya?
Selesai Nah, terus di print. bisa sebenarnya, cuman kita belum punya sistem ya Pak ya, support system. Jadi kita itu bisa dibilang terlalu multitasking. Kita pengennya banyak, tapi waktu dan tenaga terbatas. Iya, waktu. Makanya sebenarnya tuh kita senang ketika ada guru baru datang, kita itu punya pasukan nambah. Jadi saya bisa berbagi tugas, Pak Imam bisa berbagi tugas. Gitu. Saya tuh bisa, mungkin saya 10 ya tugas tambahan terlalu banyak gitu. 10 ya mungkin ya. Gitu. Jadi apa yang hal-hal yang kecil, salah satu yang dipindah dari basement, kita cuman bisa sanggup mindahin segini aja. Ini pun ya harta karun itu. Ini sotoh Nah, atau ini rooftop. dulu yang tadi saya bilang kita Oh. dulunya seperti itu Pak, bangku-bangkunya. Oh, ini pindahin ke atas ya, Seperti Pak. itu. Karena kita ngelihat kok kumuh ya sekolah kita nih gitu kan. Jadi kayak kita sedih banget gitu ngeliatnya. Ya kita Ada ruangan juga sini. Hah? Ada ruangan. Ini ruang lab. Ini baru tahun ini. Dulunya itu ini entah siapa yang menghuni. Tahun ini kita sulap jadi lab IPA. IPA. Wah. Anda mungkin Oh, akan ya. di sini juga sama Pak Aldi. Udah, ini aja sekalian di sini. Dan ini tempat studio ya kan? Bukan. Ya, ada sebat podcast di sini bukannya saya lihat sama mahasiswa. Oh yes, Mahasiswa. mahasiswa UNJ pernah Iya. podcast di sini benar. UNJ atau UNY? UNJ Jakarta. Jakarta. Foto untuk tidak di Jadi dulu kita pernah moving class lah. Sentra olahraga. Di sini tuh dulu sentra olahraga. Jadi Sentra latihan. Jadi sekarang jadi UKS dulu iya, sementara. Jadi kita ketemu tuh anak-anak tuh kalau olahraga tuh di sini. Kita siapin apa namanya tuh sepeda statis gitu ya. Ini kan tim-tim Kayak tempat nge-gym berarti. Hah? Kayak tempat nge-gym berarti. Iya, tempat nge-gym di sini, Pak. Dulu waktu kita moving class itu, Hah? wah ini tuh apa namanya kosong ya, cuman alat olahraga aja gitu lah. Tenis meja, multi lah, Pak. Multi. Kalau di tempat sholat tadi bisa main badminton kayaknya, Pak. Iya, sini tak. Tapi nggak ada netnya. Nah, ini dulu ini tuh boleh dipakai. Jadi ini tuh jalur keluar. Terus tiba-tiba orang dari Diva Madania datang lagi nggak boleh. Dia yang membolehkan, dia yang melarang. Gitu. Ini tuh awal Iya. pertama kali saya datang ini ruang Wakasek. Oke. Terus jadi ruang meeting. Iya. Terus jadi gudang. Iya, karena kita udah bingung naruhnya di mana, bingung. Ini dulu kita pakai ini ya waktu lesehan, waktu moving class. Iya. Itu gudangnya gitu. Jadi waktu sidak di sini, ini kalau misalnya di sini kebakaran gimana kamu larinya? Gimana nyelamatinnya? Karena satu akses cuman ya, kecil juga pintunya. Terus sekarang ruang meetingnya nggak ada berarti, Pak? Ruang meetingnya itu. Ruang guru Ini tadi. Ruang guru ya ruang meeting. Sekalian ya. Iya betul. Kadang-kadang di ruang akreditasi tuh kelas 4 tuh dijadikan ruang meeting. Ya kelas dia. Oh, karena gede. Yes, iya. Jadi di Paling proper itu. Ya. di cocok-cocokin. Ya anak-anak tuh kalau misalnya waktu itu seru ya waktu moving class itu, iya sekarang pindah ke ruang seni gitu kan. iya, iya. Mereka belajar seni di sini bisa langsung praktek ngeband, angklungan, gamelanan gitu kan. Enak ya. Kalau moving class sebenarnya lebih enak. Peralatan kita bisa standby di sana kan. Gitu. KBRI aja sama sini lengkap ya. Oh iya, angklungnya banyak banget. Dulu kita seru itu waktu moving class, jadi anak-anak tuh sedih waktu apa namanya moving class. Kita kembali ke kelas lagi ya udah. Karena kita nggak cukup apa namanya ruangan untuk moving class. Nah karena minimal kita butuh 8 ruang TK. Ya ruang TK, mereka main-mainnya di sini. Seperti itu. Ini ruang operasi buat jajan-jajan. Terus ruang TK-nya di sini. Ini kelas TK A dan TK B. Ini TK A, ini TK B. Oh, itu yang ditutup ya. Itu yang ditutup tadi ya, Pak ya? Yes betul, itu yang ditutup tadi. Oh. Ini basement. Nah ini ruang TK-nya sejak. Ini yang TKA. Ini TKA, yes, ini TKA. Kalau kita lihat kan emang sudah banyak yang Ya, retak. retak-retak gitu ya. Yaitu yang kita kuatkan ke Jakarta kalau kami itu mau pindah, Hmm. tolong.
Akhirnya secara dana sih sudah disetujui berarti ya. Sudah cair Pak. Udah cair malah. Udah cair, 850.000 ya per tahun. Itu dananya Kementerian Pendidikan ya Pak, bukan Dari Kemenlu ya? Kemdikbud. Iya, bukan Kemenlu ya. Nah ini TKB. Ini TKB, siswanya sedikit lebih banyak TKB. Oh iya. Nah, ini TKB, suasana kelas di TK. Gede ya. Di sini masakannya orang tua kita mau masakan di sini. Ini kalau misalnya anak-anak makan di kantin, mereka makan di sini. Juga sama kita sulap dulunya gudang karpet di sini, jadi sedikit lebih luas space-nya. Terus Oh ini ruang kantin untuk makan ya. iya sini kantinnya. Anak-anak bawa makanan sendiri nggak Pak? Anak-anak ada yang bawa makan sendiri tapi selalu jajan. Dan ini kantinnya segini. Kantinnya segini. Untuk satu sekolah ya. Kantinnya sebesar ini. Nah, kantinnya sebesar ini ya. Kopersis ya, koperasi siswa. Iya, kantinnya sebesar ini. Yang bikin makanan orang-orang tua Yang siswa. bikin makan orang tua siswa kita. Oh ini tempat selesai nih. Iya, makanya kan saya bilang putaran terakhir. Nah ini namanya seluas itu lah. Nah ini mungkin belum nih. Ini kita belum platform ya. Ini yang tadi Pak Endar tanya ruang podcast. Ruang podcast itu di sini. Ya. Tapi selalu berkendali. Tapi markasnya di sini podcast. Markasnya di sini. Ruang jurnalistiknya. Iya. Aslinya ruang OSIS Pak. OSIS. Aslinya ruang OSIS ini. Iya. Tapi kadang-kadang disulap jadi ruang podcast. Seperti itu. Nah, laboratorium komputer kita dulunya pernah dijanjikan katanya mau sama Kemdikbud sama menteri mau dikasih komputer, tapi sampai sekarang komputernya nggak datang.